Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, masih bersama kami Kang Panzo di lanjutan chapter. Sebuah pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Sudahkah kamu bangun? Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat mata Xiaoyan menyapu. Dia melihat ke atas hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah yang duduk di dalam kebun. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya muncul untuk mengungkapkan sosok memikat. Xiaoyan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Palace. Segera dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berbaju merah itu berdiri, sosok jangkungnya dengan indah ditekankan sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiaoyan. Setelah itu dia mengungkapkan senyum cerah. Nama aku Tang Hauer. Terima kasih banyak atas bantuan kamu kali ini. Ketika keduanya berdiri dekat satu sama lain, Xiaoyan mampu mengendus aroma samar, tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara tidak sengaja dia melihat kemerahan di wajahnya. Tang Hauer yang cantik. Xiaoyan telah bertemu dengan sejumlah wanita cantik selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Hauer ini mungkin tidak sebanding dengan tatapan mempesona Cailin. Xiaoyan mengamati Tang Hauer saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun, Miss Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Huo-er. Kamu dapat dianggap penyelamat aku, karenanya kamu tidak perlu terlalu jauh." Tang Hauer melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiaoyan secara resmi memanggilnya. Tang Hauer ini yang tidak memiliki kesombongan, seorang wanita muda dari Burning Flame Palace. Mereka, Xiaoyan San yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil memberi. Dia sadar bahwa itu Tang Shen ingin memperbaiki pil body spa api untuk wanita ini di depannya. Namun itu bukan tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun ini urusan pribadi yang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah mengatakan kepada aku untuk membawa kamu kepadanya setelah kamu terbangun. Aku pikir kamu berniat untuk mencarinya sekarang kan? Mata cerah Tang Hauer yang cantik menyapu Xiaoyan saat dia tertawa dengan cara yang indah. Dalam hal itu, aku akan menyulitkan Nona Hauer. Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Ikuti aku, tapi aku juga ingin bertanya, mengapa kamu begitu tertarik dengan Fire Tree Mysterious Flame Burning Flame Palace? Tang Hauer baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya, agak ingin tahu mengapa dia menginginkannya. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan, aku hanya bisa mengatakannya bahwa itu perubahan misterius Fire 3 sangat cocok bagi aku untuk berlatih. Tang Hauer agak terkejut dengan balasan Xiaoyan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, sebenarnya ada hal seperti itu, tetapi ayah aku telah mengatakan bahwa itu seseorang membutuhkan bakat luar biasa untuk melatih Fire Tree Mysterious Chang'e. Kata-katanya menyebabkan Xiaoyan menjadi kusam, terutama setelah dia merasakan mata yang agak berapi-api dari Tang Hauer. Dia tanpa sadar dan tertawa pahit. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Hauer menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat Xiaoyan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin jalan di depan. Dia berbicara kepadanya saat dia berjalan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku tentu saja tidak akan bisa mengatakan bahwa sekarang bahwa itu ayah telah berjanji kepada kamu. Namun, aku akan mengingatkan kamu bahwa itu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perubahan misterius Fire Tree, bahkan jika ayah memberi kamu kesempatan.
Xiaoyan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. The Ski Fire Tree misterius Chang'e adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati. Xiaoyan mengikuti Tang Hauer keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Selama lebih dari 10 menit di depan, banyak mata baru, kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Perubahan Ski Fire Tree misterius adalah teknik rahasia atas lembah api terbakar. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar, meskipun ayah adalah kepala lembah. Dia sendiri tidak bisa membuat keputusan atas hal-hal seperti itu. Setelah semua interior lembah api burning masih memiliki Elder Chouchi. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Sepertinya usaha ini tidak akan mudah. Namun, kamu dapat yakin bahwa itu ayah pasti akan memberikan kata untuk kamu sejak dia berjanji pada kamu. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Hauer dengan cepat menambahkan muncul takut bahwa itu Xiaoyan akan memiliki pemikiran lain. Setelah itu, dia berhasil berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiaoyan berhasil memasuki aula besar dengan Tang Hauer memimpinnya. Pada saat ini, atmosfer di aula besar agak menekan. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu aula setelah memasuki ruangan itu. Tang Shen yang penuh dengan kehidupan masih di kursi pemimpin. Namun ada dua tambahan tetua berambut merah berjubah merah yang mengapitnya. Kedua orang ini mengenakan wajah sedalam air dan memiliki aura yang kuat. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah dua pria tua berambut putih ini. Para sesepuh ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Elder Chihou yang telah membawa Xiaoyan ke lembah api terbakar ada di antara mereka. Jelas mereka adalah tetua dari lembah api terbakar. Yan Xiao memberi salam kepada kepala suku Tang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di aula besar, dan banyak tatapan memfokuskan padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Shen di kursi pemimpin dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, bagaimana pemulihanmu? Mata Tang Shen menyapu Xiaoyan, senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Falai Ciptang, terima kasih atas perhatian kamu. Aku baik-baik saja. Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan Ski Fire Tree Mysterious Flame of My Burning Valley kan? Suara lama yang acuh tak acuh terdengar tiba-tiba. Mata Xiaoyan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang pria tua berambut putih duduk di samping Tang Shen. Xiaoyan perlahan mengangguk dalam menghadapi pertanyaan pria tua itu. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan dengan dingin tertawa. Dalam hatinya, dia tahu bahwa itu masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Elder ketiga, aku yang lama telah berjanji pada teman muda Xiaoyan. Apakah kamu mencoba untuk membuat aku memakan kata-kata aku dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Shen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Elder ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Shen. Aturannya mati saat orang-orang masih hidup. Aku yang lama adalah kepala lembah. Jangan katakan padaku bahwa itu aku bahkan tidak memiliki sedikit otoritas ini. Tang Shen samar-samar berbicara. Falai Cip, tolong jangan marah. Elder ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah bagaimanapun Ski Fire Tree Mysterious Chang'e bukanlah teknik rahasia biasa. Bahkan mungkin Elder pertama akan berpikir dua kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang Elder di samping yang belum berbicara perlahan membuka mulutnya. Elder kedua itu menatap tajam pada Xiaoyan, matanya menyipit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba dan samar-samar berkata, sebelumnya, aku yang lama secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plain.
Xiaoyan sedikit merajut alisnya ketika mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pria muda yang tidak dikenal dan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, pemuda ini telah dibebankan ke Gunung Petir saja, mengalahkan Feng King Earth dan Wind Lightning Pavilion, dan pergi. Kedua elder mengabaikan ekspresi Xiaoyan sambil terus berbicara. Ada flicker yang tidak biasa di mana mata cantik Tang Hauer di sampingnya. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu dipanggil Xiaoyan. Elder kedua berbicara dengan tawa lembut segera. Dia melihat Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, aku yang lama berpikir bahwa Xiaoyan dan Yan Xiao harus satu dan sama, kan?